Makanya dalam pesan takwa itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. BKM Oku Timur menyapa dalam program podcast bersama narasumber pilihan. Jumat Berkah, kajian Islami bersama Ustadz Hamdi M. Adil SAG. Baiklah. Dari Kementerian Agama Oku Timur. Kita sebagai manusia, tapi hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau saya yang paling mudah sebenarnya doakan supaya luluh hatinya, ya kan? Supaya luluh hatinya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai anak, apalagi kita sudah dididik oleh orang tua kita, diberikan ilmu, disekolahkannya, mungkin dia merasa cukuplah di jiwa baik, ya kan, tidak berbakti kepada Allah. Mungkin dengan doa-doa kita, dengan keikhlasan anaknya, bisa jadi nanti dosa orang tua itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sungkan-sungkan kita berdoa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bisa jadi doa kita ini, ya kan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita kurang dalam beribadahnya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara apa? Kesalehan anaknya. Seperti itu. Tapi syaratnya ada sih, kok. Saya sering membacakan surat Al-Kahfi ayat 110. Jangan syirik. Kalau selagi dia tuh orang Islam, ya, selagi dia orang Islam, insya Allah kita selamat, Pak. Makanya dalam pesan takwa itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya KTP-nya jangan sekali-sekali diubah. Itu. Insya Allah selamat kita. Nah, insya Allah selamat kita. Karena umat Nabi Muhammad SAW pun ya, sekecil apapun keimanannya itu nantinya akan dibalas. Nah, artinya dibalas dengan apa? Dengan kebaikan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi. Semakin banyak Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung. Oke, yang aku tanyakan Pak Ustadz, aku ini pegawai di kebun pagi, sedang alhamdulillah di kebun. Jadi aku ini sholat Pak Ustadz terus terang baik sekedar waktu belum karena sebentar saya nyobain sudah tidak Oke, jadi syarat sah sholat, ingat kembali lagi, kalian bersih pakaian tempat, ya kan, bersih pakaian kita, bersih badan kita. Kalau di tengah kebun itu Pak, kita bisa berbersihan sholat. Bawalah kain satu, baju satu untuk kita sholat. Bukan perkara bagus mereknya, bukan perkara mahal, bukan, tetapi bersih, ya kan? Makanya saya kalau mau sholat itu pakainya lain. Pakaian untuk sholat, ini kain untuk sholat, ini untuk bekerja, ini untuk kondangan. Bukan berarti kita banyak baju, bukan, tapi dihususkan. Nah, apalagi zaman sekarang ini kan banyak jualan baju. Belilah baju itu, walaupun baju kaos, tapi bersih untuk pakai untuk sholat. Bisa kan? Keadaan bersih, pastilah di setiap kebun itu ada airnya. Usahakan untuk bersih, walaupun kita tidak mandi. Ya kan kita tahu kan yang mana yang kotor, badan kita kan cuci, dibersihkan. Nah itulah, Allah tuh sangat mencintai orang-orang yang bersih. Oh Pak, saya tuh dari rumah sampai ke kebun itu, jalan kaki tuh hampir berkilo-kilo. Gunakan waktu itu untuk sholat yang misalnya begini Pak. Kalau misalnya terlalu repot, ya kosor atau jamak kan saja sholatnya. Saya misalnya berangkat dari sini sampai ke Kayagung, ke Palembang itu, kalau memang bisa saya jamakkan, saya jamakkan.
Di kebun juga seperti itu. Kalau memang jauh di pucuk bukit, nak balik ke rumah, jamak kan baik. Sholat zuhur dengan asar jadi satu waktu, jamak. Ya kan? Karena itu sudah jauh perjalanannya itu. Tapi kalau bisa dikerjakan itu lebih baik sesuai dengan waktu sholat yang sudah ditentukan, itu lebih baik. Jadi kalau kita anggap itu sebuah kesulitan, sulit memang. Tapi itu kalau kita anggap sebuah kemudahan, insya Allah ada jalan untuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diberikan kemudahan oleh Allah. Baik, terima kasih. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mbak, waria itu laki-laki ya, dia secara laki-laki sholatnya. Ya walaupun maaf wanita. Makanya ada seperti ini ya, di cerita ini. Ada ulama dahulu, dia pengen menentukan waris untuk waria. Bingung orang, berapa nih yang bagiannya itu kan. Kalau laki-laki satu, perempuan setengah. Kalau waria, apa nak 1,5 apa? Tidak mungkin kan? Jadi kata ulama ini, coba lihat waktu dia kencing. Duduk apa berdiri? Jadi hal seperti itu. Artinya, lihatlah kecenderungan dia itu kemana. Bisa jadi kan ada yang pemain voli Indonesia kan, dia pertamanya laki-laki, kemudian kecenderungan menjadi wanita, akhirnya jadi wanita. Ada yang jadi wanita, kecenderungan menjadi laki-laki. Nah, kecenderungan itu yang mana? Ya, jadi kalau dia kecenderungan laki-laki, sholatnya seperti laki, ya dia kalau baca jadi makmum, jangan jadi imam. Karena waria, karena tidak sah jadi imam. Seperti itu. Jadi kecenderungan ya, kecenderungannya. Kalau masih laki-laki ya tetap laki-laki. Tapi kalau kecenderungannya sudah wanita, kelaminnya berubah, tetap betina dia jadinya. Seperti kejadian itu tadi saya katakan dalam cerita pembagian waris seperti itu. Sah saja. Yang penting tatonya jangan dipamer-pamerkan ya. Tutuplah baik. Ya karena begini Mbak, tato itu kan pertama dilarang ya dalam Islam, tidak boleh kan mentato yang ditato, yang menato tidak boleh. Anak Allah nantinya. Nah kalau memang sudah terlanjur, tutuplah sholatnya itu. Makanya kalau bisa seorang laki-laki itu sholatnya kalau bisa bertangan panjang lah. Tapi jangan dianggap wajib Pak, bukan. Ibu-ibu yang wajib, seluruhnya tertutup ya kan, kecuali muka dan telapak. Kalau seorang laki-laki, kalau bisa pakai baju yang panjang, berkain atau bercelana panjang. Jangan dilihatkan lagi tato-tato itu kan. Kenapa? Ya Allah tuh sangat sangat menjaga kerahasiaan kita. Selama ini sudah ditutup oleh Allah kejahatan kita, kenapa nak kita buka-bukakan? Ya kan? Alhamdulillah selama ini dengan tato itu mungkin ya kan orang takut dengan kita merasa bangga. Setelah kita sadar kita tutup apa? Untuk menutupi kebanggaan kita, kekuatan kita gara-gara tato. Kita cuman yakin bahwa kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Orang takut dengan kita tuh bukan gara-gara takut dengan tato kita. Mungkin itu salah satu Allah yang ikut campur di situ. Ya kalau
memang bisa dihilangkan, hilangkan. Tapi kalau menghilangkan itu menimbulkan masalah baru, kecacatan baru untuk tubuh kita, jangan. Karena begini, kita ini dalam hidup ini kalau bisa, jangan menghilangkan kejelekan atau kemusyrikan atau kekafiran dengan cara-cara kafir pula, Pak. Dengan cara-cara yang salah. Kalau baca jangan. Kalau bisa membuang sesuatu kejelekan itu dengan cara-cara yang baik, Pak. Nah, ya kan? Ditutupi. Itu Pak billati ya ahsan. Dengan kebaikan. Itu, Pak. Oke, kita lanjut lagi di Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yanto di Riang Bandung. Nah. Pak Yanto, biasa Pak Yanto telepon nih. Kemarin saya ke Riang Bandung, ngukur kiblat sana. Oke, mau bertanya boleh ya? Boleh. Kalau kita sholat nggak pakai baju, cuman pakai sarung aja. Kalau laki-laki boleh, Mbak, karena batas pusernya sampai ke lutut. Nah, dari pusat ya. Tapi secara akhlak tidak kenal, tidak bangun. Kalau sholatnya di rumah, Mungkin kepepet lah, boleh lah kalau kepepet, ya kan. Tapi kalau udah kepepet, disengaja, janganlah sholat abu baju. Bagaimana kita ngadapi tamu dengan abu baju kira-kira? Tidak kena etika. Dalam sholatnya tidak kena etika. Kalau bisa, walaupun cuma berbaju kaos, pakailah. Walaupun dengan tutup anduk, Mbak. Tahu tutup anduk? Nah, karena kita melihat orang umroh ya, kan pakai itu ya. Cuman pakai kain ihram yang diselempangkan di tubuh kita, ya, seperti itu. Artinya menandakan bahwa umat Islam itu boleh sholat seperti itu dengan kain ihram kan. Bahwa tertutup, walaupun badan masih ada yang terbuka. Itu kan boleh berarti dalam sholat. Karena memang lelaki itu seperti itu. Dari auratnya kan sudah ada batasan. Kalau seorang ibu-ibu jangan. Nah, kembali lagi itu kepada kesantunan kita. Kalau memang kita itu menghadap Allah, satu, kalau bisa kita itu seperti menghadap seorang raja. Coba baca, pakaian bagus. Khusus nian. Kopiah yang khususnya. Jangan kopiah itu sudah banyak, tai lalatnya putih-putih. Kalau bisa kopiah tuh berapa sih harga kopiah? Ah, itu. Oke, kita coba telepon ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Rokaatnya kurang. Apa? Gimana nih kalau kita sholat rokaatnya banyak yang empat, juga niatannya misalkan baca sholat maghrib baca isya, atau bacanya yang terbalik-terbalik, Oh. dua apa Jadi begini ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat kita. Nah, kalau kita sholat maghrib, niatnya sholat isya, tidak pas itu. Nah, kalau baca niat itu luruskan dulu. Makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau baca niat itu harus lurusnya dalam sholat, dalam beragama itu. Jangan kita tuh niatnya itu
Ini sholat apa lah ya? Nah, lebih baik berhenti dulu. Ini sholat apa? Tanya dulu sholat apa kita ini. Oh, maghrib. Sudah sholat maghrib. Pertama tuh karena apa? Syarat suatu amalan diterima oleh Allah itu syaratnya nih. Makanya bagus kan niat. Karena syarat itu. Kalau kita sholat maghrib niatnya isya, jelas tidak diterima oleh Allah karena salah niat. Itu kalau menurut hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau faktor keketuaan, wallahu a'lam. Pikun ya kan, ya kan. Namanya orang-orang yang tua-tua itu diangkat oleh Allah. Kalamnya itu, artinya jatah ada dosa. Tidak tahu, namanya tua kan. Wallahu a'lam ya kan. Karena itu yang kena hukuman itu pertama orang sehat. Orangnya balik, ngerti mukallaf artinya dalam agama itu. Kalau dia lalu banyak belupo, sudah apa yang bagus menurut kita itu, apa yang menurut bagus menurut orang, insya Allah diterima oleh Allah. Perkara bacaan bolak-balik, ya namanya orang sudah tua, maklum kita. Yang tidak boleh, kalau anak muda bacaan bolak-balik, ya kan? Apalagi lagi jadi imam, bolak-balik, kuliah tidak sampai-sampai, tidak bisa habis. Nah, itu dipertanyakan artinya kan. Kalau orang tua, maklum baik kita. Apalagi orang-orang yang sudah tua renta. Seperti itu, maklum lah, tidak apa-apa. Cuman yang pertama Mbak, niat itu harus diluruskan dulu, dibenarkan. Bila perlu bertanya lah ya sama anak apa, kita ini sholat apa ya, biar tidak salah. Jangan kita tuh pede dengan kekurangan kita, tidak bisa seperti itu. Baik, jadi insya Allah Betul. Makanya tadi kalau ada orang tua sudah sakit, ya sudah sepuh, bisik di kupingnya, mak ini sholat maghrib 3 rakaat ya. Insya Allah dia tuh nyambung, wah iya sholat ya. Walaupun dia tidak mengerjakannya, dia sudah mengingat Allah. Maka saya kata ulangi lagi, sholat itu adalah sarana untuk mengingat Allah, kepada Allah. Sholat zikri. Sholat itu adalah untuk mengingat. Jadi di Eropa itu Mbak, kecenderungan orang beragama itu turun. Ya. Jadi misalnya maaf ya, kecenderungan agamanya A, turun mereka itu. Mereka itu antara beragama dengan tidak. Nah, itu namanya agnostik. Agnostik itu beragama tapi tidak patuh. Nah, tidak menjalankan syariat agama. Itu yang payahnya itu. Jadi agnostik seperti itu. Kita umat Islam. Ya, kita yang mengaku beragama Islam itu harus kapal, tahu kapal, menyeluruh. Jadi kan kalau sudah ayyuhallazina amanu fisilmi kapal, ya orang ya kan, kalau kamu masuk ke dalam Islam itu seluruhannya, jangan lembek beragama Islam tapi tidak mengerjakan kewajiban, salah itu, ya kan? Jadi kalau sudah beragama, apalagi umat Islam tidak sholat, kembali lagi ke kajian awal kita, as-sholatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Kalau kita meninggalkan salat, berarti kita menghancurkan, menghancurkan agama kita, merubuhkan agama kita. Bukan berarti agama Islam roboh, bukan. Dia itu yang roboh. Islamnya yang di dalam diri dia itu yang roboh. Makanya konsekuensi kembali kepada judul. Konsekuensi seorang muslim itu adalah dengan sholatnya itu. Kaget dulu dilihat Allah dengan yang lain-lainnya. Sholatnya dulu. Kalau sholatnya bagus, yang lainnya juga bisa salahal jasadu. Ya, bagus. Tapi kalau dia buruk kalau. Nah, hati-hati. Makanya kuncinya seorang muslim itu lihatlah dia sholatnya itu. Bagaimana dia mendirikan sholat. Kalau sholatnya benar bagus, insya Allah tepat waktu, disiplin, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan sholat itu bisa menjadi pengejawantahan
atau bisa diterapkan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Di kantor mungkin orang datang terlambat, dia datang duluan, walaupun tidak dilihat oleh atasan. Kan seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih untuk hari ini masih ada tentang konsekuensi dalam kehidupan. Kita coba untuk beberapa pertanyaan terakhir ya, Ustaz, ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz dan Kak Yona. Waalaikumsalam. Dari Jimmy yang ada di Tanjung Barat. Kemala Barat, Mungkin ya. Sipin, Mbak. Tanjung Kemala Barat, Sipin. yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, dari dipastikan itu Pak Ustaz, kalau sholat tarawih ya, imannya ngebut Cak setan. Yang jelas mereka tidak tumak nina. Ini sudah tidak mau tumak nina. Apalagi bacaan-bacaan yang tidak keruan itu ya. Pasti itu tidak sah, soalnya tidak sempurna lah dikatakan. Kalau tidak sempurna berarti mendekat tidak sah. Makanya seorang pengurus masjid, seorang takmir masjid, dia itu harus menentukan calon seorang imam. Bukan imam itu maju sendiri-sendiri. Tidak bisa lah. Takmir masjid, pengurus masjid. Halo, saya beritahukan ya pengurus masjid yang dengar. Seorang imam itu harus ditunjuk oleh pengurus masjid. Bukan tunjuk-tunjukan baik. Ini ada kriteria dong, ya kan? Oh ini bagus bacaan sholatnya. Oh ini bagus akhlaknya di antara kita yang di sini. Kayak jadi fitnah. Bagus Pak bacaannya, tapi galak berjudi. Nah, imam galak berjudi, akhirnya makmumnya juga galak berjudi. Kenapa? Pak imamnya juga galak berjudi ya tanya. Nah makanya seorang imam itu harus kita pilih, diseleksi menggunakan kriterianya apa ya? Kriterianya paling tidak pertama bacaan sholatnya bagus, yang kedua akhlaknya juga bagus. Ngerti soal sholat, artinya dia tahu tentang syariat sholat itu. Jangan sholat itu ngebut, kayak diuber di setan tadi katanya. Ya kan? Imam itu harus bagus. Karena apa? Makmum ngikut baik, tidak apa-apa, ikut baik imam tuh, salah dia. Kok dibiarkan baik salahnya itu? Nah, ya kan seperti itu. Mati. Betul, ditegur. Nah, saya alhamdulillah Pak belum pernah jadi imam atau jadi makmum yang ngikut sholatnya cepat-cepat seperti itu. Oh pernah. Nah lebih baik saya berhenti baiklah saya. Ya karena tadi kita ini wala taquma laisa laka bihi ilm. Jangan kita tuh mengikuti segala sesuatu tanpa ilmunya. Nah, ya kan? Sholat tuh ada ilmunya. Jangan kita sekendak-kendak. Jangan belajar dong jadi seorang imam, belajar. Jangan kita lagi belajar. Jadi tidak baca gitu segala sesuatu tuh ngikut-ngikut kehendak umum baik. Ada ilmunya semua. Dan itu sudah ada dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak selamat, kata Rasulullah, ini terakhir Mbak ya. Terakhir kan sebagai penutup. Taraktu fikum amroini intamasaktum bihima. Itu hadisnya kalau salah ya. Aku tinggalkan 2 perkara untuk kamu itu. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Insya Allah kamu itu tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, jadi apa? Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita pengen jadi seorang pemimpin, jadi seorang imam, menjadi seorang muslim yang baik, itu kita belajar melalui. Saya khutbah hari ini tentang bagaimana kita itu bisa memperkokoh menjadi iman kita. Salah satunya adalah kita tadabbur Al-Quran. Belajar Al-Quran, belajar maknanya. Nah lebih penting nanti meneladani sirah Nabi. Belajar bagaimana sholat Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu puasa, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin rumah tangga, pemimpin di masyarakat dan sebagainya. Insya Allah, Mbak, kalau kita kembali kepada 2 ini,
selamat kita. Kata Rasulullah, kan tadillu abada. Tidak akan sesat selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.